Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati. Saya berasal dari SDN Utan Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik yang berjudul Permainan Tradisional sebagai Media Pengembangan Karakter Peserta Didik. Bermain adalah cara utama anak-anak melakukan interaksi dan eksplorasi lingkungan di sekitarnya. Sayangnya saat ini anak-anak banyak sekali yang kecanduan HP. Mereka bisa main HP seharian penuh. Nah, hal ini sebenarnya dapat mengganggu perkembangan mereka. Hal ini dapat menyebabkan masalah fisik, mental, akademik, dan sosial. Anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung kurang berinteraksi dengan teman-temannya di dunia nyata, sehingga kemampuan sosial mereka kurang berkembang. Kemampuan interaksi sosial yang kurang berkembang ini mempengaruhi kemampuan anak dalam berkomunikasi, serta mempengaruhi juga rasa kepedulian terhadap sesama manusia. Melalui kegiatan ini diharapkan anak-anak dapat mengenal permainan tradisional sebagai alternatif menggantikan HP yang sering kali mereka gunakan. Permainan tradisional yang akan dimainkan dalam praktik baik ini adalah engklek, lompat tali, bakyak, ular naga, dan tarik tambang. Kegiatan ini dilakukan sebagai kegiatan P5 yang bertemakan kearifan lokal dengan judul Ayo Bermain Permainan Tradisional. Tahapan ini dilakukan diantaranya adalah mengenal permainan tradisional, bermain permainan tradisional, dan perlombaan permainan tradisional. Dalam kegiatan mengenal permainan tradisional, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah membuat karet untuk permainan lompat tali. Pada awalnya, peserta didik sangat kesulitan dalam merangkai karet. Tetapi akhirnya peserta didik bisa melakukannya dan menikmati proses pembuatan karet untuk permainan lompat tali. Dalam pembuatan karet yang akan digunakan dalam permainan lompat tali, saya membagi peserta didik secara berpasangan agar mampu bekerja sama dengan temannya. Alhamdulillah, kegiatan ini membuat komunikasi peserta didik berkembang dalam merangkai karet secara bersama. Kegiatan ini juga menimbulkan rasa peduli peserta didik terhadap temannya, di mana peserta didik yang sudah selesai membuat rangkaian karet untuk lompat tali membantu temannya yang lain yang kesulitan dalam merangkai karet, sehingga suasana menjadi menyenangkan dan tumbuh karakter-karakter yang baik di dalam kelas. Sebelum bermain permainan tradisional, peserta didik diperkenalkan dahulu alat yang digunakan dan tata cara permainan. Setelah peserta didik memahaminya, barulah peserta didik melakukan permainan tradisional. Dalam permainan engklek tapak gunung, lompat tali, dan ular naga, peserta didik secara langsung dilatih untuk bersabar dan peduli terhadap sesama, karena permainan ini dilakukan secara bergantian. Dalam permainan berkelompok seperti bakyak dan tarik tambang, peserta didik belajar secara langsung bagaimana cara bekerja sama yang baik agar dapat bermain permainan tersebut dengan maksimal. Selama permainan, peserta didik secara bergantian memberikan semangat kepada peserta didik yang sedang bermain. Hal ini dapat memupuk rasa peduli peserta didik terhadap sesama manusia. Puncak perayaan P5 yang bertemakan kearifan lokal yang berjudul Ayo Bermain Permainan Tradisional dilakukan perlombaan bakyak dan tarik tambang. Pada kegiatan ini, semua peserta didik turut serta di dalam perlombaan. Pertama-tama, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan cabang lomba yang akan diikuti oleh peserta didik. Setelah itu, peserta didik mengikuti lomba dari babak penyisihan hingga babak final. Peserta didik terlihat sangat antusias dalam mengikuti perlombaan. Mereka bekerja sama dengan kelompoknya untuk memaksimalkan kemampuan mereka dalam kompetisi ini. Peserta didik yang menonton memberikan semangat kepada peserta didik yang sedang mengikuti perlombaan.
Guru senantiasa memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengerahkan tenaga dan strateginya untuk memenangkan perlombaan. Tetapi, guru juga memberikan apresiasi kepada seluruh peserta didik yang sudah sangat berjuang dalam perlombaan. Guru mengingatkan bahwa dalam setiap perlombaan ada yang menang dan ada yang kalah. Hal ini sama seperti kehidupan. Seringkali kita mengalami kegagalan, tetapi sikap pantang menyerah harus senantiasa tumbuh dalam diri kita agar mampu bertahan hidup. Karena sesungguhnya kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Dalam kegiatan ini, wali murid dan kepala sekolah juga ikut terlibat dalam kegiatan perlombaan permainan tradisional ini. Para pemenang diberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi terhadap pencapaian peserta didik. Dampak baik yang diberikan oleh kegiatan ini diantaranya adalah meningkatnya kemampuan berkolaborasi dan kepedulian terhadap sesama. Peserta didik mengenal permainan tradisional sebagai warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur. Diharapkan peserta didik dapat termotivasi untuk bermain permainan tradisional dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kebiasaan anak yang berlebihan menggunakan gadget dapat berubah menjadi anak yang aktif dalam kegiatan yang melibatkan fisik, pikiran, dan perilaku. Semoga kegiatan ini dapat turut berperan aktif dalam upaya menyiapkan generasi muda Indonesia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan berkompeten sehingga menuju generasi emas Indonesia.